Apakah benar jika Meruem datang ke dak kontinen, Meruem itu cuma akan jadi kroco di hadapan semua makhluk dari dak kontinen tersebut? Atau apakah mungkin Meruem itu levelnya cuma selevel semut di antara semua monster buas dari dak kontinen tersebut? Atau malah Meruem ini akan langsung mati jika dia bertemu dengan salah satu dari 5 malapetaka yang berasal dari dak kontinen ini? Nah, di video kali ini admin mau ngebahas mengenai masalah Meruem dan semut Chimera ini, di mana video ini mungkin akan lebih kepada pembahasan skenario tentang bagaimana jadinya jika Raja Semut ini menang dan tidak mati saat Netero melakukan penyerbuan ke istananya. Nah, pembahasannya akan admin bagi menjadi 3 poin. Pertama, apakah benar jika semut Chimera itu levelnya cuma kroco? Kedua, apa jadinya jika Meruem itu tidak mati setelah bertarung dengan Netero? Dan yang ketiga, bagaimana jika Meruem pergi ke dak kontinen setelah dia berhasil menguasai dunia manusia? Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita bahas dari poin pertama. Apakah Chimera Ant itu memang cuma kroco? Nah, untuk poin pertama ini, kita harus melihatnya dari 2 sudut pandang, yaitu sudut pandang dunia manusia dan sudut pandang dak kontinen. Bagi dunia manusia, Chimera Ant ini jelas bukanlah makhluk atau monster yang bisa disebut sebagai kroco. Karena jangankan kita bahas Chimera Ant yang versi dari dak kontinen ini, Chimera Ant versi dunia manusia saja, yaitu yang kecil ini, sudah dianggap sebagai serangga yang sangat berbahaya dan masuk ke dalam kategori karantina 1, di mana saking berbahayanya, semut Chimera ini bisa membuat ekosistem yang ada di sekitarnya itu menjadi punah. Dan oleh karena itu, maka tidak ada yang diperbolehkan mendekati area tempat makhluk tersebut berada. Nah, ini baru semut Chimera versi dunia manusia. Sedangkan semut Chimera yang datang dari dak kontinen ini tentu punya tingkat bahaya yang jauh melebihi dari versi kecilnya ini. Bahkan dengan ukurannya yang sekitar 2 meter ini, manusia biasa bisa langsung mati kalau terkena serangan dari semut Chimera tersebut. Namun yang paling berbahaya dari semut Chimera ini adalah kemampuannya dalam menurunkan ciri khas makhluk yang dia makan kepada keturunannya. Di mana hal ini semakin berbahaya karena yang dia makan saat sampai di dunia manusia adalah manusia itu sendiri. Nah, kenapa bisa berbahaya? Karena saat semut Chimera ini mulai memakan manusia, keturunan yang dia hasilkan mulai memperoleh kecerdasan layaknya manusia. Nah, kecerdasan inilah yang akan membuat para semut Chimera ini bisa berkembang dengan sangat cepat, hingga mereka itu bisa menggunakan dan memanfaatkan kekuatannya. Jadi ya, semut Chimera tentu tidak bisa dibilang sebagai kroco jika dilihat dari sudut pandang dunia manusia. Nah, sedangkan untuk sudut pandang dak kontinen, para semut Chimera ini memanglah cuma makhluk kroco dan akan dipaksa untuk tetap jadi kroco. Nah, maksudnya itu, mereka para semut Chimera ini cumalah semut di benua yang ganas tersebut. Mereka itu berada di dasar rantai makanan dan lebih sering menjadi mangsa daripada menjadi predator. Hal ini bisa kita lihat dari perbandingan makhluk-makhluk yang ada di dak kontinen ini yang sangat luar biasa besar dan ganas jika hanya dibandingkan dengan semut berukuran 2 meter ini. Dan karena kesulitan menemukan mangsa yang kuat untuk bisa mereka makan, maka semut Chimera ini akan terpaksa terus-menerus memakan makhluk selevel mereka atau lebih lemah untuk bisa bertahan hidup. Dan itu pun tidak membuat keturunan dari semut ini memiliki kecerdasan selevel manusia. Yang mana ini bisa kita lihat dari reaksi semut Chimera yang cukup terkejut ketika melihat ada salah satu keturunannya yang bisa berbicara setelah dia itu memakan manusia. Jadi ya, semut Chimera memang kroco di tempat asal mereka karena keadaan yang memaksa mereka seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke poin kedua. Apa jadinya jika Meruem tidak mati saat melawan Netero? Kita tahu jika Meruem itu mati karena racun dari bom bunuh diri Netero ini. Namun apa jadinya jika Meruem sebagai puncak evolusi dari semut Chimera berhasil selamat dari racun bom tersebut? Misalnya Meruem yang sudah tahu jika dirinya terkena racun ini, lebih fokus mencari cara menghilangkan racun dari tubuhnya daripada mencari Komugi. Seperti dia yang lebih mencari Pitou untuk menyembuhkan tubuhnya, atau memakan mayat Pitou untuk mendapatkan kekuatan penyembuhan milik Pitou tersebut. Atau skenario lain di mana Meruem lebih fokus mengendalikan kemampuan Yuppie yang sudah dia serap dan mulai mengubah setiap sel pada tubuhnya untuk mengeluarkan partikel-partikel racun yang mengalir di dalam tubuhnya tersebut. Ya, bagaimanapun skenarionya, kita akan anggap Meruem lebih memilih menyembuhkan dirinya dibandingkan dengan mati bersama dengan cinta pertamanya ini. Nah, jika Meruem setelah terkena bom miniaturos ini berhasil bertahan hidup, maka sangat besar kemungkinan jika yang terjadi berikutnya itu adalah dominasi dunia manusia oleh para semut Chimera ini, di mana Meruem akan mulai menyebarkan para prajurit semut Chimera yang sudah bisa menggunakan den ini untuk masuk ke berbagai negara dan mulai meruntuhkan serta mendominasi negara tersebut. Lalu jika kita ingat bagaimana siklus perkembangan dari semut Chimera yang sudah ditampilkan di animenya, kita akan bisa tahu kemungkinan apa yang akan terjadi selanjutnya jika Meruem ini berhasil bertahan.
yaitu Meruem akan mulai mengawini berbagai ras lain untuk menghasilkan ratu Chimera yang baru, sehingga populasi dari semut Chimera itu akan meningkat secara eksponensial dengan sangat cepat. Nah, tentu aksi Meruem ini akan dihalangi oleh asosiasi hunter dan juga militer-militer dari berbagai belahan dunia. Tapi Meruem yang sudah merasakan kengerian dari teknologi manusia akan mulai menyusun strategi baru untuk bisa menang melawan senjata militer manusia yang lebih canggih daripada miniatur Ross ini. Ya, Meruem itu berbahaya bukan hanya karena kekuatannya yang tidak ngotak, melainkan juga karena kejeniusannya yang sudah di luar nalar. Dan jika semuanya berjalan lancar, maka dalam hitungan tahun, dunia manusia akan seutuhnya jatuh ke tangan Meruem dan para semut Chimera ini. Di mana pada dunia yang ditaklukkan ini, manusia akan ditempatkan pada wilayah khusus, dan hanya orang-orang dengan bakat dan punya kemampuan saja yang akan dibiarkan hidup. Sementara untuk manusia yang tidak berbakat, sepertinya nasib mereka itu tidak akan lebih dari sekedar hewan ternak bagi para semut Chimera ini. Nah, setelah menguasai dunia manusia, selanjutnya kita akan masuk ke poin ketiga, yaitu Meruem pergi ke dak kontinen dengan pasukan semut Chimeranya. Nah, kita sudah bahas di awal tadi jika semut Chimera itu cuma kroco dan terpaksa jadi kroco di dak kontinen. Tapi bagaimana jika semut Chimera itu adalah Meruem? Apakah dia masih akan tetap di level kroco jika dia pergi ke dak kontinen? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat list evaluasi makhluk berbahaya berikut ini. Di sini semut Chimera yang berbentuk manusia, yaitu yang berasal dari dak kontinen, punya total skor berbahaya di level B. Sedangkan malapetaka dari dak kontinen seperti Ai, Hellbell, dan Papu mendapatkan total skor pada bahaya level A. Yang mana hal itu tentu membuat malapetaka ini jauh lebih berbahaya dari para semut Chimera ini. Bahkan manusia saja punya level bahaya di kisaran B+ sampai A-, di mana ini membuat seolah manusia itu jauh lebih berbahaya daripada semut Chimera itu sendiri. Jadi apakah ini artinya Meruem akan langsung mati ketika dia menginjakan kakinya di dak kontinen? Tentu saja tidak. Nah, sebenarnya pada list bahaya ini ada banyak faktor yang harus kita lihat. Di sini manusia bisa memiliki level bahaya lebih tinggi dari semut Chimera adalah karena jumlah mereka yang banyak, serta juga senjata-senjata militer manusia itu punya daya hancur yang luar biasa. Sedangkan bagi semut Chimera, jumlah mereka itu sangat sedikit. Dan sewaktu list ini dibuat, raja dari semut Chimera itu bahkan bisa dikalahkan oleh senjata manusia yang tergolong senjata dengan ongkos produksi yang sangat murah. Sehingga itulah yang membuat ancaman dari para semut Chimera ini cuma punya total skor pada level B. Namun level B ini lebih mengacu kepada semut Chimera secara keseluruhan, di mana Meruem dan para penjaga raja ini adalah pengecualian. Ya, hal ini sama seperti manusia jika hanya dilihat secara perorangan, maka manusia itu cuma punya level ancaman pada level C, yang mana level C ini tentu cuma manusia biasa, bukan pengguna dan ahli seperti Isaac Netero. Karena kalau kita bandingkan Netero dengan manusia biasa, Netero itu bisa dibilang setara dengan ratusan, bahkan ribuan orang biasa. Yang mana ini membuat Netero sendiri saja sudah bisa masuk ke level ancaman tingkat A dengan mudah. Kemudian untuk para malapetaka yang mendapatkan tingkat ancaman A, rata-rata dari mereka itu punya banyak faktor yang masih belum diketahui, seperti jumlah mereka keseluruhan dan seberapa cepat mereka itu berkembang biak. Dan oleh karena hal itu, maka total skor tingkat bahaya mereka cuma diambil dari faktor-faktor yang sudah diketahui saja. Sehingga hal itu bisa membuat malapetaka ini bisa mendapatkan tingkat ancaman bahaya level A dengan mudah. Oke, kembali lagi ke topik awal. Apakah Meruem ini cuma akan jadi kroco jika dia itu sampai ke dak kontinen? Jawabannya tentu saja tidak. Meruem ini punya kekuatan yang jauh melampaui Netero, di mana Netero itu sendiri berhasil bertahan hidup dari 2 kali ekspedisi ke dak kontinen, di mana ini akan membuat kemungkinan bertahan hidup Meruem itu jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan semua ekspedisi yang pernah umat manusia itu lakukan. Dan bukan hanya sekedar bertahan hidup, saat Meruem sampai di dak kontinen, dia tidak akan lagi menjadi sekedar mangsa dan bersembunyi di dasar rantai makanan, tapi dia akan menjadi predator yang akan memangsa makhluk-makhluk kuat lainnya yang ada di dak kontinen tersebut. Karena seperti yang sudah kita bahas tadi, semut Chimera dari dak kontinen itu memang lemah jika dilihat dari sudut pandang dak kontinen. Namun itu cuma berlaku untuk ratu semut Chimera ini dan beberapa keturunan pertamanya. Namun setelah sampai di dunia manusia dan mulai bisa mendapatkan makanan dengan nutrisi yang sangat melimpah, ratu semut Chimera ini akhirnya bisa melahirkan makhluk terkuat yang punya kekuatan dan kecerdasan pada level maksimal. Nah, mungkin untuk masalah kekuatan, Meruem nantinya masih akan menemukan beberapa kesulitan menghadapi makhluk-makhluk yang ukuran dan kekuatannya tidak ngotak dari dak kontinen ini. Namun dengan kecerdasannya, Meruem ini nantinya perlahan-lahan akan bisa mengatasi semua masalah tersebut. Karena Netero pernah berkata jika tidak ada kemenangan di dak kontinen,
yang ada itu cuma bertahan hidup, di mana ini menunjukkan jika sebagian besar monster yang ada di Dark Continent itu cuma mengandalkan kekuatan luar biasa yang berdasarkan insting bertahan hidup untuk saling membunuh satu sama lain, di mana hal itu mengindikasikan jika kebanyakan monster di Dark Continent itu meski sangat kuat dan berbahaya, mereka itu tidak memiliki kecerdasan yang terbilang tinggi. Yang mana faktor kecerdasan inilah yang akan sangat menguntungkan Meruem dalam memburu semua makhluk-makhluk dari Dark Continent ini, dan ditambah lagi dengan kemampuannya yang bisa membuat dirinya itu menjadi semakin kuat dengan memakan musuh yang kuat, maka Meruem punya potensi yang sangat besar untuk bisa menjadi puncak predator di Dark Continent tersebut. Belum lagi dengan semut Chimera yang naik tahta dari mangsa menjadi pemangsa, maka keturunan dari para semut Chimera ini selanjutnya pun juga akan mengalami peningkatan kekuatan secara besar-besaran. Hal itu berkat mereka yang sekarang bisa memangsa makhluk-makhluk kuat yang ada di Dark Continent tersebut. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana jadinya jika Meruem bertemu dengan 5 malapetaka dari Dark Continent ini? Apakah Meruem masih bisa bertahan? Atau 5 malapetaka ini masih jauh lebih kuat dari Meruem yang sudah berevolusi menjadi sangat kuat ini? Ya, kalau skenario bertemunya ini setelah Meruem berhasil menguasai dunia manusia dan menjadi semakin kuat setelah memakan berbagai monster di Dark Continent, maka Meruem sepertinya tidak akan menemui kesulitan yang berarti ketika berhadapan dengan para malapetaka ini. Karena dengan Meruem yang sudah memakan ketiga pengawalnya ini saja, sudah memberikan Meruem itu kemampuan untuk memanipulasi tubuhnya, kemampuan untuk memanipulasi emosi lawannya, serta kemampuan untuk menyembuhkan semua luka yang ada di tubuhnya itu dengan mudah. Apalagi jika ditambah dengan segudang kemampuan lainnya yang dia peroleh setelah menguasai dunia manusia, maka malapetaka dari Dark Continent pun sepertinya tidak akan menjadi malapetaka lagi di hadapan Raja Semut ini. Jadi ya, jika saja Meruem tidak tewas saat melawan Netero, maka bisa dipastikan Meruem ini akan berpotensi sangat besar menjadi puncak dari semuanya di dunia Hunter x Hunter ini. Netero di sini beruntung yang dilawannya itu cumalah seekor semut yang baru berusia 40 hari, sehingga Meruem ini terhitung masih labil dan lebih memilih mati bersama cinta pertamanya dibandingkan dengan memilih Hareme seperti menguasai seluruh dunia. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah Meruem ini memang sekuat yang admin jelaskan dari tadi? Atau Meruem itu sebenarnya memang cuma kroco jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang berasal dari Dark Continent? Nah, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar video ini. Dan seperti biasa, like video ini jika kalian suka, share video ini ke teman-teman kalian yang lainnya, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.